Ya, nomor 2A dan B itu dikumpulkan di GCR yang kayak ini saya tulis lagi ya. Itu sambil diingatkan teman-teman ya, terutama yang nggak masuk hari ini. Ini dikumpulkan di GCR. Dua soal ya. Nomor 2A dan B. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor C dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian nanti ketemu soal koordinat titik singgung, yang ditanya koordinat titik singgung. Jika diketahui garis ini itu menyinggung kurva, sudah diketahui ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, langkah pertama mencari apanya dulu nih. Siapa yang bisa? Jadi kira-kira kalau ketemu soal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama harus ngapain? Yang 2C. Oh, buat apanya? Nah, yang C. Cari apa dulu? MG bukan ibu. Cari MG ya. Oke. Cari MG. Ini garis ya. Diketahui garis itu adalah Y sama dengan X plus 3. Nah, MG-nya apa? MG berapa? Sepertiga bukan. Iya. MG itu apa? Di aksen dong, Egi. Di aksen dari persamaan garis. Nah, berapa? 1. Tuh, oke. Terus sekarang kurva. Kurva saya kasih lambang K ya. Itu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 3. Nah, habis itu kurvanya diapakan, Egi? Diturunkan. Turunkan juga. Kalau Y aksen kurva, itu ketemunya apa? Sama dengan apa? 2S min 3. 2X min 3 ini sama dengan apa? Y aksen dari kurva itu merupakan apa? Egi? MG. MGS, betul sekali. Nah, padahal garis ini menyinggung kurva G. Nah, berarti ini MGS juga ya. Ini sama dengan MGS juga nih. Ya kan? MG itu sama dengan MGS. Ya udah, dari sini kita sama dengan kan tuh. Berarti 1 itu sama dengan 2X min 3 ya. Nah, dari sini dapat apa ini? Dapat X-nya. Dapat X-nya, betul sekali ya. Jadi 3 pindah ke sini ya, jadi 4 sama dengan 2X. Maka kita dapat X-nya berapa ini? 2. Oke, ini adalah X1 ya. Nah, berarti sekarang tinggal cari Y1. Caranya gimana, Gi? Disubstitusi. Oke, substitusi. Substitusi X1 sama dengan 2 kemana, Gi? Ke persamaan kurva. Oke, kalau ini karena ini garis singgung, jadi kayak gini gambarannya. Gambarannya adalah ini ada kurva disinggung garis. Nah, ya, ini adalah kurva, ini garis. Mereka bertemu nih, ini Y kurva, ini Y garis. Mereka bertemu di satu titik nih, ini adalah X1, Y1-nya ya, titik singgungnya nih. Nah, karena kasusnya seperti ini, maka ini substitusi bisa ke garis, bisa ke kurva ya. Nah, kita ke kurva dulu. Kurva. Maka kita peroleh Y1 sama dengan 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 7 ya, Egi ya. Berapa? 4 min 6 plus 7. Berapa? 6. Sebenarnya. 9. 4 dikurangi 6 berapa, Egi? 4 dikurangi 6 berapa? Min 2 tambah 7. Min 5, Ibu. Nom. Plus dong, Egi. Oh ya, 5. Hati-hati min plusnya ya, beda ya. Oke.
atau ke garis. Nah, ke garis berarti Y1 sama dengan 2 ditambah 3 ya, tuh 5 juga kan sama. Jadi bebas ya, ke kurva atau ke garis terserah. Oke, berarti kita dapat titik singgung jadi titik singgung ya adalah 2,5. Nah, apakah jelas? Nanti kalau ketemu soal seperti nomor C bisa ya caranya ya. Apakah ada yang masih mau bertanya nih nomor 2C? Febri? Feb? Jelas, Feb? Halo Bu, ya Bu mantap Bu. Oke. Oke. Gilbert? Jelas? Jelas Bu, aman Bu. Oke. Atau misalnya Bu, saya nggak pakai cara itu boleh nggak? Misalnya nih, kalian menemukan cara Bu, saya pakai cara ini juga dapat nih Bu, titiknya sama, itu boleh nggak? Misalnya, saya geser deh, cari tempat yang lebar. Ini ya, nih nomor 2C tadi. Y garis kan sama dengan X plus 3. Kemudian Y kurva tadi sama dengan X kuadrat. Apa ya tadi? X kuadrat min 3. Min 3X plus 7. Oke. Bu, saya nggak pakai turunan, tapi saya Y garis sama dengan Y kurva aja, boleh nggak? Boleh ya, karena mereka ini garis singgung nih. Kita memotongkan antara garis dengan kurva. Kita mencari titik potongnya gitu ya. Ini boleh juga, ini cara kedua. Alternatif yang lain. Berarti X plus 3 kita sama dengan kan sama X kuadrat min 3X plus 7 nih. Semua pindah ke kanan ya. Mau nih gini. X kuadrat ini jadi min 4X. Ini jadi plus 4 ya. Nah, kalau ketemu kayak gini diapakan nih? Siap ya? Persamaan ini diapakan supaya ketemu X-nya? Yang itu Bu. Siapa ya? X kuadrat min 4X plus 4. Supaya ketemu X-nya diapakan? Diturunin Bu. Ya enggak, difaktorin. Ya, faktorkan. Iya dong, yang kayak gini-gini dong, Jaf ya. Kan kita mau cari X-nya, Jaf ya. Oke. Ingat nggak pemfaktoran? Dikali ketemu 7 nih. Ini dikali ya. Kemudian ditambahin, itu harus ketemu min 3 nih. Ini ketemu min 3. Faktornya 7 berapa sama kok 7? Oh, tunggu. Kan 7 ya. Salah. Tapi 4 ini min 4. Oke. Ini 4. Nah, ini ditambahin ketemunya adalah min 4. Nah, faktornya 4 itu kan berapa, Xavier? 2 kali 2 Bu. 2 sama 2. Terus 1 sama 4 kan? 1 sama 4. 4 Oke. 1. Yang ditambahin ketemu min 4 yang mana? Yang ini pasti ya. Ya kan? Dua-duanya min kan? Benar nggak? Ya Ibu. Oke, berarti ini X min 2 sama X min 2. Ya udah, dari sini kita dapat ya X sama dengan 2. Yang di sini juga sama dengan 2. Ya udah, ini kembar kan sama, berarti titik singgung nih. Nah, berarti nyarinya sama ya. Carinya berarti substitusi ke kurva atau garis. Kalau mencari titik singgung, mencari persamaan garis singgung harus ke kurva ya. Nah, berarti Y1-nya adalah ini ke 1. 2 tambah 3. Nah, dari 5. Dapat ya titik singgungnya 2,5 juga kan? Nah, ada alternatif cara yang
selain pakai gradien ya. Oke. Apakah jelas? Ada yang kelempar ya? Ya apa? Ini Bu pakai cara beda lagi ya Bu? Cara beda Oh, lagi. pantas saya bingung Bu. Nah, kan tadi udah dibilang alternatif cara ya. Selain pakai gradien, ada nggak cara yang lain? Cara persamaan garis singgungnya kita sama dengankan sama persamaan garis kurvanya. Juga dapat titik singgungnya ya. Ini cara waktu kelas 10. Oke. Jadi banyak cara ya, nggak cuma satu cara. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Kita kembali ke, udah dicatat ya. Kembali ke soal. Nah, sekarang nomor D, tadi C, D, nomor D. Nilai A jika garis Y sama dengan min X itu menyinggung kurva Y sama dengan A plus seper X. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, caranya gimana? Kira-kira, Mita, kamu ada bayangan? Nomor D. Niko, oh Niko, laptopnya mati. Oke. Mita, gimana kamu? Oh, oke. Ramai di rumahnya. Oke, saya cari yang lain deh. Siapa ya? Gilbert deh. Bert. Oh, Gilbert. Iya, Gilbert ada kan? Saya suka. Ada. Oke, Gilbert. Kalau dapat soal seperti yang D, gimana caranya? Ini masih mirip-mirip kayak yang tadi, Gilbert. Cuman beda bentuk ya, beda bentuk soal. Tapi caranya hampir mirip, nggak jauh-jauh ya. Berarti gimana nih, Gilbert? Sabar, Bu. Diketahui persamaan garis singgung kurva adalah Y sama dengan min X. Persamaan kurvanya belum lengkap. Y sama dengan A plus seper X. Nah, yang ditanya nilai A-nya harus berapa nih? Supaya Y sama dengan min X itu benar-benar menyinggung kurva. Nah. Pakai ini aja, Gilbert. Oke. Bu, yang ini pakai apa? Y garis sama dengan Y kurva bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini ada A di sini, ada variabel yang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung dapat X gitu ya. Oke. Jadi kita harus pakai gradien. Kita cari tempat dulu ya yang lebar. Kemana yang ada tempat? Oh di sini. Ada lagi. Ini gara-gara pakai visualizer. Jadi misalnya bisa. Nomor 2D tadi ya. Untuk nilai A. Persamaan garis singgung kurva itu adalah Y sama dengan min X. Terus persamaan kurva itu adalah Y sama dengan A plus seper X. Ditanya nilai A. Gitu ya. Maka tadi kita pakai MGS sama dengan MG gitu ya. MGS-nya itu yang mana? Ya dari kurva gitu ya. Kurva kita turunkan. Nah, Gilbert,
turunan dari kurva ini langsung diturunkan bisa nggak Gilbert? Y sama dengan A plus 1 per X langsung diturunkan, apakah bisa? Bisa. Kayaknya yang super X-nya doang gue bisa. Jadi, Harus diapakan dulu nih? Y sama dengan A plus apa? Super X-nya harus diubah jadi apa dulu? Supaya bisa min diturunkan. 1, X pangkat min 1. Oke, nah baru kita turunkan nih. Y aksennya apa? Gilbert. Turunan A berapa, Gilbert? 0. 0 ya, karena dia konstanta ya. Turunan dari X pangkat min 1 apa? X pangkat min 1 diturunin. Min X ya, Bu. Min X pangkat berapa? Pangkatnya berkurang 1, 1 jangan pangkat lupa. Berkurang 1, jangan lupa. 0. Berkurang 1, Min 2, Bu. Gilbert. Nah, Min 2 ya, Bu. Min 2, nambah. kan berkurang 1 ya, ini udah min 1. Oke, hati-hati ya. Oke, nah ini adalah MGS. Nah, kita letakkan di sini ya. Min X pangkat min 2 sama dengan MG, berarti ini ya aksen ini sama dengan MG. Berapa nih, Gilbert? Diturunin, Gilbert. Min X diturunin, dapatnya berapa? Berapa? Y sama dengan min X diturunkan. Apa suaramu belum masuk? Jadi min X doang. Min X diturunin kok. Min 1 Gilbert. Oke. Ya. A-nya kan 1, min 1. Nilai A. Oke. Nilai A-nya min 1. Jadi kayak misalnya gini. Kalau kalian punya Y sama dengan 5X, di aksennya berapa? Ya 5. Gitu. Oke. Paham ya, Gilbert? Oke. Paham, Bu. Ini berarti sama dengan min 1 ya. Nah, ini kan sama dengan Y. Ya udah, berarti kita ini pangkat min 2 jadikan min 1 per X kuadrat ya. Sama dengan min 1. Habis itu kali silang ya. Ini kali silang ke sana. Jadi min 1 sama dengan min X kuadrat. Kemudian dikali min 1 nih. Jadi saya balik ya. X kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah dapat ini diapakan nih? Siapa ya? DK. Kalau udah dapat X kuadrat sama dengan 1, lalu kemudian di itu ini ya, cari PGS-nya. Cari X-nya dong. Oh iya. Kan Cari. PGS-nya udah ada nih di soal. Oh iya, PGS ya aja. Ini soal ini dibalik-balik. Oh iya, bingung. Makanya ini kan belajar latihan bingung dari sejak dini. Iya. PGS-nya dia atas. PGS-nya udah ada. Nah, sekarang kita mau cari X nih di sini. Nah, supaya X-nya dapat, maka ini diapakan? Biar X-nya dapat, kita substitusi. Kita akar. Difaktorin dulu, jangan diakar ya, karena ada X kuadrat nih, takutnya kalau diakar kalian ketinggalan 1 nih. Kalau ketemu X kuadrat pasti faktor ya. Nah, kalau mau faktorkan berarti 1 harus pindah kelas dulu. Nah, terus kemudian faktorin DK. Berapa? X min 1, X tambah 1. Ya, betul sekali. Nah, dari sini kita dapat X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, berarti X dengan 1. Ya. Min 1. Oke, nah ini buat dapat titik singgung ya, baru dapat X-nya nih. Berarti kemudian kita cari nilai Y-nya ya. Cari Y1. Jika X1 sama dengan 1, ini substitusi ke persamaan garis ya.
Kenapa? Karena ke kurva ada nilai A-nya. Jadi nanti titik singgungnya nggak dapat. Nah, substitusi ke garis. Y sama dengan min X supaya dapat Y-nya ya. Berarti Y1 sama dengan min 1 ya. Karena ini min X. X1-nya adalah 1. Berarti di sini dapat titik singgung. Ke sini aja. Titik singgung. 1, min 1. Oke, titik singgungnya udah dapat. Berarti ini kemudian substitusi. Sekarang cari A. Substitusi 1, min 1 ke kurva. Buat dapat A-nya ya. Berarti Y sama dengan A plus super X. Y-nya kita ganti min 1. A-nya diem aja karena kayak kita mau cari A. X-nya kita ganti 1. Nah, dari sini kita dapat min 1. Ini min 1 ya, pindah ruas ya, sama dengan A. Jadi A sama dengan min 2, dapat 1. Nah, kemudian ini baru 1 nih. Kemudian kita yang kedua, jika X1-nya yang min 1, yang ini ya. Maka kita substitusi ke garis dulu. Y sama dengan min X. Berarti kita dapat Y1 sama dengan min 1 ya. Jadinya 1. Oke. Dari sini kita dapat titik singgung. Min 1,1. Nah, kemudian substitusi ke kurva lagi ya. Min 1,1 ke kurva. Berarti kita akan dapat Y sama dengan A plus super X dulu supaya nggak salah. Y-nya 1, A tetap, X-nya min 1. Nah, berarti ini min 1 ya, pindah ke sini jadi 1. Oke, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 2. A sama dengan 2. Ini yang udah dapat. Jadi, kemungkinan nilai A adalah min 2 atau malah dilebarin. Oke, apakah jelas urutannya? Nih ada. Kalau soalnya dibalik-balik jadi seperti ini. Jadi perhatikan nih, selama ini kan kita ditanya PGS-nya ya. Persamaan kurvanya lengkap ya kan? Titik singgungnya mungkin diketahui atau sejajar atau tegak lurus terhadap garis gitu ya, yang minggu lalu kita kerjakan. Nah, di soal ini itu tipenya dibalik. Kita suruh melengkapi persamaan kurvanya, PGS-nya diketahui. Nah, urutannya pasti kita memakai perangkat-perangkat yang kita pakai kemarin gitu ya. Nah, berarti kita jalannya dari gradien ya. Kita berjalan dari gradien. MGS kita sama dengan MG karena garis yang diketahui di soal itu adalah garis singgung gitu ya. Nah, MGS itu berawal dari kurva ya. Kurva ini kita turunkan. Nah, kita perhatikan dulu persamaan kurvanya apakah sudah bisa langsung kita turunkan. Nah, contohnya adalah akar. Kalau bentuk akar berarti harus jadikan pangkat pecahan dulu. Kalau seper berarti X-nya harus naik ke atas dulu gitu ya. Nah, habis itu baru kita turunkan. Nah, Y aksen dari kurva inilah yang kita sebut sebagai MGS ya. Harusnya X1 ya, titiknya X-nya kita ganti dengan X1. Nah, ini kita ganti X1 ya. Masih stabil ya. Diganti. Pertama, ambil. Oke. Stabilo. Ini stabilo. Nah, ini X1 ya. MGS di persamaan kurva, turunan persamaan kurva, X-nya kita ganti jadi X1. X1. Nah, dari sini dapat X1 ya. Oke. Kemudian kalau MG
garis itu kita turunkan, maka ini ketemu gradien garis ya. Nah, ini sebenarnya garis singgung, ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat nilai X. Kalau ketemu X variabel berpangkat 2, jangan pernah langsung diakarin ya, karena nanti pasti satunya ketinggalan. Kalau variabel berpangkat 2 itu artinya ada 2 nilai X. Dua-duanya kita pakai gitu ya. Saya tadi lagi kita lihat enggak nanti agak lewat. Oke, yang satunya adalah 1, yang satunya adalah min 1. Nah, dua-duanya kita cari ya. Nah, ini pertama kita akan mencari nilai y-nya. Untuk X sama dengan 1 nih. Pertama, kita perhatikan nih persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya yang persamaan garis singgung itu lengkap nih. Maksudnya nggak ada variabel lain selain X dan Y ya. Sedangkan persamaan kurvanya ada variabel lain, yaitu A. Maka kalau X1 ini kita substitusi ke persamaan kurva, kita pasti nggak ketemu persamaan, nggak ketemu Y1-nya. Berarti kita harus substitusi ke garis dulu supaya dapat Y1-nya. Nah, ketemu titik singgung, baru titik singgung ini substitusi ke kurva, buat dapat nilai A. Nilai A yang pertama nih, kenapa? Karena X1-nya ada 2. Nah, baru kemudian kita memakai yang X1 yang kedua nih, yang min 1. Substitusi ke garis dulu supaya ketemu Y1-nya, ketemu titik singgungnya, baru titik singgung ini substitusi ke kurva. Ya udah dapat nilai A yang kedua. Nah, tinggal dibuat kesimpulan. Itu urutannya. Apakah jelas soal nomor D? Bisa ya? Dimas jelas? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sudah dicatat ya? Kita geser ya. Kita kembali. Oke. Nah, teman-teman nanti silakan kalian coba sendiri yang nomor E ya. Yang nomor E dicoba sendiri. Yang nomor F sama G ini dibuang aja ya. Ini udah agak-agak ribet. Jadi ini nggak usah kalian kerjakan. Yang dicoba yang E ya. Silakan coba. Besok kalau kalian ketemu Bu, saya kok mentok di sini, silakan ditanyakan ya. Tapi kalau kalian nggak bertanya yang E minggu depan berarti aman. Nah, sekarang kita mau masuk ke nomor 3. Itu adalah tentang kemonotonan. Berarti kita geser lagi ke atas, kembali lagi. Nah, ke sini. Kemonotonan suatu fungsi. Monoton itu apa sih, Bu? Artinya, nah, monoton itu ini. Seperti ini. Monoton di fungsi itu cuma ada 2. Dia monoton naik atau monoton turun. Nah, monoton itu ada 2, monoton turun atau monoton naik. Gitu ya. Nah, kenapa dia disebut monoton? Karena kan dari sini untuk x yang kita ambil di sekitaran ini dia terus naik gitu kan. Dia tetap naik gitu. Monoton. Oke. Nah, kita mau lihat nanti yang mau kalian kerjakan di soal-soal tentang monoton naik turun ini adalah kalian nggak usah menggambar grafiknya, nggak usah perlu tahu grafiknya, tapi kalian udah tahu nih, oh kalau fungsi fx-nya ini dia akan turun nih di wilayah x kurang dari 5 misalnya. Oh ini di antara 1 sampai 7 dia akan naik nih. Nah gitu ya. Nah kalian nanti akan mencari interval-interval. Nah sekarang kita lihat ke definisinya dulu sama teoremanya ya. Definisi dulu. Nah, misal diketahui suatu fungsi f
itu terdefinisi. Nah, ini perhatikan teman-teman, dia harus terdefinisi. Artinya terdefinisi itu apa, Bu? Ada ya. Jadi ini, fungsi kita itu ada di sepanjang interval yang dimaui. Misalnya kayak dari X sama X1 sampai X2 ini ada nih. Ada itu berarti nilai Y-nya ada ya. Jadi nggak ada yang terputus. Nah, Bu, kalau yang tidak terdefinisi kayak apa? Nah, misalnya kayak gini. Ini misalnya di nilai A ya. Ini grafiknya kayak begini. Kemudian kayak nah, ini discontinue ya. Di X sama dengan A itu terputus grafiknya. Jadi ini discontinue. X sama dengan A ini merupakan asimtot tegak. Yang membuat kurva yang membuat grafik kita terputus ya, membuat grafik tidak terdefinisi ya, terputus. Jadi ini yang membuat terputus ya, jadi nggak ada nilainya, Y-nya berapa nggak tahu. Itu artinya terdefinisi. Jadi nanti kita membahas yang grafik-grafik terdefinisi ya. Nah, di sini nanti fungsi kita akan naik apabila, nah ini perhatikan, kalau tadi kita mengambil, saya buat yang bagus deh, ini di sini aja, kita memakai gambar yang di bawah. Nah, misalnya saya menetapkan X1-nya, ini X1 deh, ini saya panjangin ya, ini misalnya di sini X1, kemudian di sini X2, kemudian di sini ini X3. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau saya ambil di antara X1 di selang interval yang ini saya kasih. Nih, saya mau mengambil di antara X1 sampai X2. Nah, kita tahu bahwa X1 itu kurang dari X2 ya. Nah, sekarang kita mau menganalisa nilai Y-nya. Ketinggian grafik kita. X1 berarti Y1-nya ada di sini ya. Nah, ini adalah 1. Nah, kalau pada fungsi f, x-nya kita ganti dengan x1 nih, maka kita ketemu y1. Nah, kemudian x2. Y2 itu berarti di sini ya. Ini adalah y2 atau sama dengan fx2. Jadi kalau kita memasukkan ke fungsi fx kita dengan x sama dengan x2, maka kita ketemu y2. Nah, perhatikan nilainya. Nah, ini kalau misalnya kita dapat nilai fx1 itu tetap lebih kecil daripada fx2 atau y1 itu kurang dari y2, maka grafik kita akan naik ya, kalau ini di sini ya. Akan naik ya kan. Nah, ini perhatikan, ini grafiknya naik. Tetapi apabila X1 itu yang kita ambil itu kurang dari X2, tetapi kok Fx1-nya malah justru lebih besar dari Fx2, berarti dia turun jadinya. Nah, contohnya kayak apa, Bu? Kita ambil yang wilayah di sini ya, antara X2 dan X1. Saya mengambil X2 itu lebih kecil daripada X3. Nah, kemudian kita cari Y2 dan Y3 ini 2 tadi di sini. Y3-nya berarti di sini ya. Ini adalah Y3 atau sama dengan Fx3. Nah, kita lihat nih. Siapa yang lebih tinggi? Y2-nya bagaimana? Y2 itu lebih tinggi. Y2 itu ternyata lebih tinggi daripada Y3. Oh, berarti Fx2 itu lebih besar daripada Fx3. Nah, perhatikan kebalik. Ya, saya ngerti, Bu. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Kalau misalnya saya gambar baru. Kebanyakan coretan. Nah, di sini saya gambar baru. Nah, grafik kita itu misalnya kayak gitu ya. Nah, kita mau lihat nih satu aja deh.
Di antara di sini adalah X1. Kemudian di sini adalah X2. Nah, kita akan menganalisa di wilayah X1 sampai X2 ini ya. Nah, X1 itu bagaimana Mita sama X2? X1 lebih kecil daripada X2 atau X2 yang lebih kecil? Lebih kecil mungkin. X1 lebih kecil ya, karena dia dekat ke 0 kan? Ya nggak? Oh, nilai X1. Nah, sekarang kita mau lihat nilai Y-nya nih. Nah, nilai Y-nya berarti ini ya. Ini adalah Y1, yaitu Fx1. Ya, paham yang ini? Oke, Bu, paham. Oke, nah sekarang Y2 itu di sini. Nah, ini adalah Y2, yaitu Fx2. Jadi kalau X2 kita substitusi ke fungsinya, kita dapat Y2 gitu ya. Nah, sekarang kita menganalisa Y-nya nih. Y1 itu lebih tinggi daripada Y2 kan kita? Ya enggak? Iya, Bu. Berarti dia lebih besar daripada Y2. Nah, Y1 tadi apa? Fx1. Nah, juga akan lebih besar daripada Fx2 dong, ya kan? Nah, perhatikan Mita nih. Kalau X1 itu kurang dari X2, ternyata Fx1 lebih besar dari Fx2, maka kita lihat grafik kita, gambar grafik kita ya. Grafik kita dari sini, perjalanannya kemana nih? Ke bawah ya. Nah, ini grafiknya turun namanya Mita. Ya enggak? Gradiennya negatif ya. Turun atau gradien negatif. Kalau di ekonomi ada ya, grafik surplus sama apa namanya Mita? Benar nggak? Ada kan? Tahu. Kalau surplus berarti kemiringannya positif gitu kan? Ya nggak? Naik dia grafiknya. Tapi kalau grafiknya turun, wah berarti dia ini apa namanya? Lawannya surplus apa? Apa Bin? Defisit, Bu. Nah kalau defisit tuh iya masa pendapatannya semakin berkurang tuh kan. Nah, pengeluarannya sama, pendapatannya semakin berkurang. Nah, defisit deh. Nah, gitu ya. Ini juga sama nih, turun kurva turun. Ini kurva turun namanya. Kenapa? Karena di sini nih X1 tadi saya ambilnya lebih kecil daripada X2, tetapi setelah saya substitusi ke kurvanya kok Y1 jadi lebih besar dari Y2 ya. Oh, berarti jadi ini kebalik nih ya di sini. Berarti grafiknya turun nih, turun. Nah, berarti kalau di sini tetap sama berarti yang naik gitu ya. Nah, kok pakai definisi masih agak susah ya nangkepnya ya. Nah, maka muncullah teorema nih supaya lebih paham lagi. Sekarang muncullah teorema supaya lebih paham. Kita lihat ke teoremanya ya. Semoga dengan teorema lebih bisa nangkep. Oh, turun tadi kan berkaitan dengan gradien ya. Kalau turun gradien negatif, kalau naik berarti gradien positif dong, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat berarti gradien itu kan sama dengan Y aksen ya enggak? Atau F aksen X1 kan. Oh ya udah, berarti persamaan F-nya tadi yang terdefinisi di interval I, tadi kita turunkan aja nih. Nah, perhatikan nih. Ya udah kita turunkan aja. Nah, nanti kalau hasil turunannya itu lebih besar dari 0, berarti gradiennya positif nih. Gradien positif berarti grafik akan naik. Nah, kemudian kalau ini salahnya, ini kebalik, ini harusnya kurang dari ya. Saya kopasnya lupa mengganti nih. Yang bawah kurang dari ya. Kalau F aksen X kurang dari 0, di selang interval I ini, maka kopanya turun. Nah, kalau ini lebih paham ya, Mita ya. Oke, Mit. Oke, Bu. Oke, berarti kita langsung ke contoh soal ya, supaya lebih paham lagi ya. Kita lihat contoh soal. Nah, perhatikan. Ini contoh yang pertama ya. Kita diberikan fx-nya adalah 1/3 x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5x plus 10. Nah,
Kemudian ditanya kapan dia akan turun atau naik gitu ya. Interval turun. Oke. Nanti soalnya seperti ini. Maka caranya adalah perhatikan. Tadi berdasarkan teorema tadi ya. Kita turunkan aja dulu fungsinya. Nah, kita cari f aksen x ya. F aksen x-nya apa, B? AB. Kita turunkan AB fungsinya. AB. Turunannya AB pakai yang rumus dulu. Kalau Y adalah AX pangkat N, maka Y aksennya adalah apa, B? Semester 1, turunan AB. Apa, B? Rumusnya, B? Kalau Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah X kuadrat min 4X min 5, Bu. X kuadrat. Oke ya, kamu langsung udah diturunin ya. Sepertiga kali 3. Ya apa? Oh iya, eksamen ya. Kok X. Tadi apa, B? Sepertiga kali 3 gitu ya. Jadi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 ya. B. Oke, hilang. Oke, saya kelempar deh. Oke. Kita buka lagi. Oke. Evan, sudah keluar di layarmu? Belum ya? Masih kayak robot ya? Ngeleng-ngeleng. Halo. Halo? Suara saya aman? Kayak robot ya, Pak? Masih nge-lag, Bu. Kita lanjutkan. AB mana AB tadi ya? B. Kenapa, Bu? Oke. lagi, Bu? Ada apa lagi, Bu? Masih. Nih. Ayo diterusin. Nah, B tadi turunannya udah dapet ya. Sekarang kita mau lihat nih. Apa? Kan pertanyaannya adalah interval naik dan interval turun ya, B ya. Berarti syarat grafik naik apa, B? Tadi apa? Syarat grafik kita akan naik jika apa, B tadi? Supaya gradiennya positif, B. Tadi gimana? Supaya naik kan? Naik itu kan gradien positif kan? Gradien itu apa, B? Kita lihat lagi. Nah, tuh kelihatan, B. Di modulnya. Supaya naik, syaratnya apa? Di teoremanya, B. Kamu bacanya di teorema. Absen X itu harus bisa dari 0, Bu. Ya, nah itu yang kita pakai, AB ya, buat jawab. Jadi, di sini kita syaratkan jika F aksen X itu harus lebih besar dari 0. Ini bacanya adalah F aksen itu kan gradien ya, gradiennya positif gitu ya. F aksen kan kita udah ngerjain tadi tuh.
kita pindahkan ke sini. X kuadrat min 4X min 5 harus lebih besar dari 0. Nah, ini dari sini kita masukkan. Oke, Bu. Ya. Gitu ya. Kemudian diapakan lagi nih, B? Supaya ketemu X-nya. Ini apa namanya? B? Siapa ya? Apa ini? Faktorkan, Bu. Difaktorkan, Bu. Ya, difaktorkan. Nah, sekarang tugasmu adalah mencari angka yang jika dikali itu ketemu min 5, ya, yang belakang ini, jika ditambah ketemu min 4. Nah, faktornya min 5 berapa kali berapa, B? Faktornya 5. 5 itu kan 95, B. Berarti faktornya 5 adalah Ini cari faktornya 5, Bu. faktornya 5 itu berapa dan berapa? 5 sama 1. Ya 5 sama 1 doang ya. Nah, dua angka ini kalau ditambah supaya ketemu min 4 berarti siapa yang min? B. 1 min 5 ya, Bu? Betul. Berarti di sini X min 5 sama X per 1. Gitu ya, B Iya, ya. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, tanda pertidaksamaan jangan dipakai dulu. Yang kalian kerjakan adalah X min 5 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi X sama dengan Ya. min 5 pindah ruas ya, 5 ya, 0. Berarti X sama dengan min 1 ya, B ya. Iya, iya, Bu. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Ini 5 sama min 1 kita urutkan. Yang kecil itu di sebelah kiri, Iya. yang besar di kanan. Nah, kemudian kita buat batas wilayah. Nah, batas wilayahnya. Berarti ada 3 wilayah ya. Ada 3 wilayah ini, kita cek nilainya. Cek nilainya. Nah, paling mudah kan di sini bisa pakai min 2, di sini bisa 0, ya kan? Di sini bisa 6. Nah, kita cek satu tempat aja. Kita cek di tempat yang angka X-nya lebih mudah ya, yang 0. Jadi, Bu, boleh ke atas sedikit, Bu. Mau boleh. foto dulu. Oke. Udah? Bentar, Bu. Oke, udah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita mau cek wilayahnya nih, daerah min plusnya ya. Min plus itu kan gradien ya. Ini wilayah gradien. Berarti substitusinya ke F aksennya tadi. F aksen X. Kita mau cek X sama dengan 0 nih. Berarti F aksen 0 sama dengan berarti 0 ini ya. Oh, min 5. Iya, Berarti ini wilayah min nih. Ini min. Wilayah yang ada 0-nya. Berarti wilayah di sebelah kirinya 0 itu plus, wilayah di sebelah kanannya 0 persis itu juga plus. Nah, kita tahu plus itu adalah naik. Ya kan? Kalau gradiennya positif, itu berarti artinya naik. Gradien minus itu berarti turun. Nah, ini naik lagi. Nah, ya udah, kita udah dapat gambaran grafiknya kan. Nah, kita tinggal menyimpulkan. Ya udah, jadi grafik akan naik pada interval. Nah, naik itu ada 2 wilayah nih, 2 daerah ya. Maka pakai atau. Nah, ini naik itu di sebelah pembatas ya, kita lihat ya. Di sebelah kirinya batas min 1, berarti X di kirinya, kiri itu kurang dari ya min 1. Atau karena ada 2 wilayah ya. Nah, ini wilayah yang naik kedua itu di kanannya 5. Berarti X di kanannya 5. Nah, kanan itu berarti lebih besar. Nah, kemudian grafik akan turun pada interval. Nah, karena turun cuman ada satu daerah, berarti X, daerah turun itu kita anggap sebagai X ya. Itu diapit oleh batas min 1 sampai batas 5 ya. Berarti min 1 kita tulis di kiri. Min 1 itu masih kurang dari X, dan X masih kurang dari 5. Jadi, satu garis bilangan itu sudah menjawab dua-duanya. 2 pertanyaan naik atau turun gitu ya. Apakah jelas? Teman-teman. Fiona jelas? Bu, Ya, boleh silakan. kan tadi udah diketahuin garis itunya, Bu, garis bilangan, terus sama yang turun naiknya. Terus jadi gambar grafiknya jadi gimana?
Nggak usah. Kan yang ditanya kan cuman tentukan interval naik sama interval turun. Ya ini aja nih. Kita menentukan batas ini loh. Oh, daerah X-nya harus kurang dari -1 atau X-nya harus lebih besar dari 5 nih supaya grafik kita naik. Gitu, Mita. Kita nggak menggambar grafik, Mita. Paham? Paham ya, Mita ya? Oke, Bu. Oke. Jadi, Bu, yang di sebelah kanan kiri ini di modul ada gambarnya, Bu. Ini untuk penguat aja supaya kalian tahu gambar aslinya tuh seperti ini. Nah, tadi kan kita nggak lihat gambar aslinya. Kita udah tahu nih, oh tadi batas wilayahnya adalah berapa tadi? Ini angka -1 ya. Ini 0 kan, 0 di sini. Ini -1. Ini -1 ya. Kemudian ini 5. Nah, di kirinya -1 itu grafik kita naik nih, ya kan? Naik. Kemudian di antara -1 sampai 5 nih grafik kita turun. Ya kan? Nih turun nih. Kemudian setelah 5 grafik kita naik lagi. Nah, ini kan ini naik, turun, naik begitu. Oke, kita. Jadi kita nggak menggambar grafik ya, tapi mencari interval di mana sih grafik kita akan naik, di mana sih akan turun gitu ya, Mita ya. Jelas. Jelas, Bu. Boleh tolong ke kanan gitu. Oke. Ya, sebentar. Oke, dari mana? Dari atas sudah belum? Yang atas sudah, Bu. Tinggal yang Ya, tinggal yang bawah. Oke. Nah. Dah. Berarti yang turun itu dibikin X ya, Bu? Jadi bikin kayak gitu. Kan turun itu cuman ada satu wilayah nih. Ada satu tulisan ya di garis bilangan itu turunnya cuman ada satu. Berarti kita nggak usah pakai atau. Berarti X-nya diapit oleh angka pembatasnya tadi gitu ya kita. Jadi nggak perlu dicari nilai X-nya berapa kali. Nggak usah. Kita cuman bikin intervalnya doang ya. Kita membuat interval aja. Oke, makasih, Bu. Oke, nggak usah dicari X-nya berapa. Yang penting di sekisaran itu. Gitu. Oke. Sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Saya geser ke sini. Contoh 2. Diberikan fx itu adalah kita pakai yang contoh di sini aja ya. X kuadrat plus 3 dibagi X min 1. Semoga benar. Contoh modul ya, ini saya jelasin. Oke, benar. Oke. Tentukan interval grafik naik dan grafik turun. Nah, oke. Teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti nomor 2 ini, kan grafiknya pecahan ya, maka kalian harus mengingat rumus fungsi pecahan turunan untuk fungsi pecahan ya. Fungsi bentuk pecahan. Berarti turunan harus pakai yang fx itu adalah u per v. Nah, kita ingat nih, f aksen x-nya, Xavier rumusnya apa Xavier? Masih ingat? Apa, Bu? Kalau fungsinya bentuk pecahan, maka turunannya menjadi apa rumusnya? Bentar, Bu. Fungsinya adalah u per v. Saya ingat lagi. Maka f aksen x-nya adalah
Itu yang turunan ya, Bu? Mm-mm. Itu yang U aksen dikali V kurang Ya. U dikali V aksen per Oke. V Aksen kuadrat ya, Bu? pengen U V aksen per V kuadrat. Iya. Oke. Nah, berarti kita harus pisahkan dulu nih. U-nya yang mana? Kita lihat. U-nya yang X kuadrat plus 3. Kuadrat plus 3. Cari U aksennya dulu, Jack ya. Apa? 2X plus 2X aja. Oke. Terus V-nya? V-nya tuh yang X minus 1. X minus 1. V aksen? 1 ya, Bu? 1. Nah, kemudian ini kita pasangkan ngilang ya. Kita pasang ngilang U aksen itu sama V, kemudian U itu sama V aksen. Nah, kita tuliskan di sini, jadi F aksen X menjadi 2X dikali X kuadrat plus 3 dibagi X min 1 kuadrat. Oke, ya biar dirapikan pembilangnya, jadinya sama dengan oke. Ntar Bu saya ngitung dulu. Oh, ini langsung aja nih. 2X kali X. Oh, 2X dikali X. 2X kuadrat. 2X kuadrat terus Min 2X. 2X terus Minus X kuadrat. terus. Minus 3. Oke. Dibagi X min 1 kuadrat. Nah, kemudian pembilangnya masih bisa dirapikan lagi tuh. Ya. F aksen X kita jadinya adalah 2X kuadrat sama X kuadrat tuh. Jadinya Itu jadi X kuadrat. X kuadrat X kuadrat minus 2X tetap 2X ya. minus 3. Minus 3. Oke. Ya. Ini adalah turunan kita, hasil turunan kita. Nah, sekarang kita akan mencari interval naik turunnya. Kita di sini aja ya. Ya, nggak usah. Nah, syarat grafik naik. Hilman, syarat grafik naik tadi apa? F aksen F aksen X bagaimana? lebih dari 0. Oke, ya. Nah, F aksen kan kita udah dapat tuh turunannya, kita masukkan aja nih X kuadrat min 2X min 3 dibagi X min 1 kuadrat lebih dari 0. Nah, sekarang kalau kita dapat untuk pertidaksamaan pecahan, gimana cara menyelesaikannya? Stefan, mana Stefan ya? Stefan, kalau dapat untuk ketidaksamaan pecahan, gimana cara menyelesaikannya? Masih ingat nggak waktu kelas 10? Yang kelas 10 ya, Bu? Masih ingat nggak caranya? Yang limit itu bukan sih? Bukan. Bukan. Kelas 10. Sama Pak Triswisilo kayaknya ya. Pertidaksamaan pecahan. Lupa. Ini kalau lebih dari 0 ya? Jadi X kuadrat min 2X min 3 dibagi X min 1 kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, cara menyelesaikan bentuk seperti itu, masih ingat nggak? Itu kan waktu kelas 10. Siapa tahu kamu masih ingat. Kayaknya udah lupa deh kalau yang itu. Ada yang masih ingat kah? Next. Ingat ya? Next. Rafael. Mando mungkin. Ingat kah? Jadi ya? Ya. Iya, Bu. Ingat nggak kalau menyelesaikan pertidaksamaan pecahan itu bagaimana?
waktu kelas 10? Ingat ya? Aduh lupa Bu. Oke, kita melupakan kelas 10 deh. Oke deh. Nah, kalau kalian dapat ini pertidaksamaan pecahan, maka langkah pertama adalah faktorkan ya, cari pembuat nolnya. Cari X pembuat nol. Caranya faktorkan ya. Berarti kita faktorkan semua pembilang penyebut ya. Pembilangnya kita faktorkan nih. Ya, pembilangnya jadi apa? Penyebutnya jadi apa? Ya. X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan jadi apa? Ya. Yang atasnya kan Bu, Pembilangnya. em, Dikali ketemu min 3 nih. Ini iya, dikali ya. Nanti ditambahin harus ketemu min 2 ya. Faktornya min 3 berapa dan berapa? 3 sama min 1. 3 sama 1. Supaya min 2 deh. Kenapa Bu? Supaya min 2 dijumlahin. Yang min, yang 3 apa yang 1? Oh, yang 3. Nah, jangan keliru ya naruhnya. Jadi X min 3 sama X plus 1. Nah, yang bawah itu kan udah bentuk kuadrat. Berarti kita pecah aja ya. Oke Bu. Oke, ini udah selesai nih faktornya. Berarti kita tinggal cari X-nya nih. Berarti X min adalah 3. Kemudian nih, masing-masing kita sama dengan 0 karena kita mencari pembuat 0 ya. Berarti kita dapat X-nya min 1 ya. Nah, kemudian penyebutnya nih, X min 1 sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya. Bu, bukannya itu sama. Kenapa ditulis lagi? Ini supaya kalian tahu. Ini kembar. Karena nanti berfungsi di garis bilangan kita. Nah, kita ada 4 nilai X, tapi ada 2 kembar. Nah, sekarang kita membuat garis bilangan. Buatlah garis bilangan. Semua angka dimasukkan urut ya. Min 1. 1 1 kembar 2. Nah, kita bikin antena. Oke. Kalau kembar 3 gimana, Bu? Ya, kita bikin garis 3 nih. Di atasnya 1. Kemudian 3. Nah, teman-teman. Kemudian yang ini belum ada batas wilayah, kita beri batas wilayah. Nah, kalau yang ini udah jadi otomatis jadi batas wilayah ya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mencari gradiennya ya, min plusnya ya. Ini adalah garis bilangan untuk gradien. Berarti kita mau cari min plusnya di mana ya. Nah, kita pakai angka-angka terserah nih kalian mau pakai yang mana dulu nih. Kalau di wilayah kiri sendiri pakai angka 2. Kalau di wilayah ini pakai angka 0. Di wilayah ini pakai angka 2. Wilayah ini pakai 4. Oke. Saya pakai 0 aja deh. Angka yang paling mudah gitu ya. Nah, ini substitusi ke F aksen ya. Jangan lupa ya. F aksen kita kan ini ya. Nah, ini kita masukkan 0. Berarti 0 kuadrat jadi 0 min 1 pangkat 2. Hasilnya berapa deh ya? Min apa plus deh ya? Min nih Bu. Min 3 ya. Karena yang bawah kan min 1 pangkat 2 positif ya. Ini min. Oh, berarti di wilayah ini saya kasih tanda ini min. Ya, teman-teman ya. Ini. Nah, perhatikan nih. Kita uji satu titik aja nih. Kemudian wilayahnya selang-seling nih. Di sini min. Berarti di sebelah kirinya persis wilayah yang min ini berarti plus. Di kanannya persis wilayah min ini berarti plus. Nah, berarti karena ada antena, ada cabang, berarti di cabang tadi ngasih plusnya ya. Jangan di sebelah sini. Ini loncat berarti. Oke, teman-teman. Nah, sekarang di kanannya persis plus ini berarti min. Di kanannya lagi berarti plus. Nah, selang-seling ya. Nah, ini naik nih. Ini naik. Ini turun. Ini turun. Ini naik. Nah, berarti gambaran grafik kita kayak apa? Naik, turun, turun, naik. Nah, begitu. Apakah paham? Sampai garis bilangan nih sebelum membuat kesimpulan? TK?
Egi, Bu, maaf mau nanya lagi. boleh minta apa? Itu uji coba nolnya ke fungsi yang udah diturunin ya, Bu? Keturunan karena gradien bisa ya. Karena gradien pasti harus ke f aksen. Bu, itu kenapa V-nya kok kayak bentuk V gitu yang satu? Karena ada dua. Ada kembar. Kalau bisa satu doang berarti garis lurus gitu. Berarti itu Eh, nggak termasuk. kalau satu aja mah kayak yang ini tadi, ini kayak pakai garis yang kayak gini aja, garis yang putus-putus itu. Stefan, oke? Oke, Bu. Oke. Ini saya nggak kayak V itu karena dia kembar. Angka satunya di pembuat nolnya tadi kembar muncul dua, jadi saya buat kayak antena ya, cabang dua ya. Tapi kalau kalau kembarnya 4 gimana ya? Saya harus bikin garis 4 di atasnya 1. Paham ya, Stefan? Jadi jumlahnya kembar itu kita hitung juga ya. Kalau misalnya dia X pangkat 3, ada X yang nilainya 1 itu ada 3 kali. Berarti kita bikin cabangnya 3 gitu ya. Garisnya 3 di atasnya 1. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, karena itu akan mempengaruhi nanti wilayah buat selang-seling plus minusnya. Nah, kalau kita udah dapat, ya udah kita tinggal membuat kesimpulannya. Bu Helen, Yap, apa Mita? 0 min 1 kuadrat itu emang hasilnya sama? Kan ini Mita. Ini 0 ya. Ini 0. Ini min 3. Ini kan jadinya min 1 pangkat 2 Mita. Ya kan? 0 dikurangi 1 kan tetap min 1. Oke? Iya. Nah, ini min 3 dibagi 1. Ya udah. Yang di atasnya kok gimana sih, Bu? Oh iya, Bu, paham, Bu, maaf. Ih, Mita. Dikali 0. Itu min satunya kuadrat ya, Bu, makanya dia bisa Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan ya. Jadi, grafik akan naik interval. Nah, perhatikan naik ada 2 ya. Nih, naik dan naik. Berarti pakai atau ya. Karena ini naik itu di wilayah sebelah kirinya min 1, berarti di sini X harus kurang dari min 1 atau kemudian naik di sebelah kanannya 3. Nah, ini pokoknya batas wilayah harus jadi angka yang jadi pembatasnya ya. X harus lebih besar dari 3. Sekarang grafik akan turun pada interval. Nah, ada 2 juga. Oh, berarti pakai atau nih. Nah, ini di antara interval nih. Karena kalau ini kan tak terbatas ya. Ini tak terbatas, nggak tahu. Maka dia nulisnya X kurang dari min 1. Gitu. Tapi kalau yang turun itu diapit di antara ya. Itu di antara angka pebatas. Berarti kita batasin dari min 1 sampai 1. Atau, nah sekarang ya satunya itu batasnya 1 sampai 3. Nah, Bu, ini kan antena ini kan nggak ngaruh. Nah, kalau saya tulis nyambung bisa nggak? Bisa aja. Nah, ini saya tulis. Atau yang bawah ya, yang bawah ini. Atau bisa juga ditulis kita dari mentokan kirinya min 1 sampai yang pentokan kanan 3, tetapi disyaratkan X tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena di sama dengan 1 itu wilayah wilayah yang tidak terdefinisi ya. Karena dia ada cabangnya tuh. Pas di atasnya nih, di atasnya 1 itu muncul tanda plus di sini. Berarti ini abu-abu di sana. Dia adalah pasti tidak terdefinisi, maka kita syaratkan ya. Disyaratkan kalau kalian mau menuliskan dari min 1 langsung sampai 3, maka jangan lupa mensyaratkan X tidak sama dengan 1. Tapi lebih aman yang atas ini. 2 kali ya pakai atau. Apakah paham cara menuliskan kesimpulannya? Karena penting ya kesimpulannya ini nanti saat menjawab soal, apalagi uraian ya kan. Kesimpulannya itu nanti punya bobot skor sendiri. Bu, saya mau nanya. Boleh apa? Tadi kenapa X tidak boleh sama dengan 1 ya, Bu? Oke, karena di 1 itu kembar bercabang, berarti
dia pasti biang keroknya, ada sesuatu yang salah di sana. Jadi kalau ada cabang, itu kemungkinan ada yang terutama kalau cabangnya genap ya. Kalau cabangnya ganjil kita masih kayaknya nih ada penyelesaiannya. Nah, atau kita lihat ke fungsinya, perhatikan grafik aslinya adalah, nah saat kalian belajar fungsi di kelas 10 ada domain ya. Nah, kalau fungsinya pecahan ini syarat domain. Domain agar F terdefinisi. Syaratnya apa? Penyebut tidak boleh 0, tidak boleh 0. Nah, berarti penyebutnya apa? X min 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini Mas, apakah jelas? Oke, Bu, jelas, Bu. Oke. Jadi karena fungsinya itu fungsi pecahan dan penyebutnya itu pasti harus disyaratkan nggak boleh sama dengan 0. Nah, itulah yang membuat tadi tidak terdefinisi di X sama dengan 1 ya. Maka di sini kita syaratkan bahwa X-nya nggak boleh, nah ini X-nya nggak boleh 1 ya. Oke, saya kembali lagi ke atas. Nah, ini urutan kerjanya tadi. Kalau fungsinya pecahan, maka langkah pertama, kalian turunkan fungsinya dengan cara pecahan ya. Jangan lupa rumusnya. Kemudian syarat naik. Syarat naik itu berarti turunannya harus lebih besar dari 0. Nah, karena bentuknya ketidaksamaan pecahan, maka faktorkan aja pembilang penyebut. Kemudian cari pembuat nolnya masing-masing ya. Pembuat nolnya. Nah, kalau ada kembar biarkan ditulis berapa jumlah kembarnya. Nah, nanti kita akan membuat cabang di garis bilangan kita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari wilayah min plusnya di garis bilangan kita. Karena wilayah min plus di garis bilangan kita adalah tentang gradien, berarti uji cobanya kita substitusi ke fungsi turunannya. Nah, satu wilayah aja yang kita uji. Karena nanti yang lainnya tinggal selang-seling ya. Supaya lebih memudahkan. Nah, sebenarnya Bu, kalau kita coba semuanya boleh nggak sih? Boleh. Cuman waktumu kan terbatas ya. Jadi akan membuang waktu banyak, padahal selang-seling kayak gini aja udah bisa, udah bener ya. Asal dengan catatan yang kembar kalian buat cabang supaya nggak keliru selang-selingnya. Nah yaudah, kalau udah dapet plus itu naik, min itu turun, tinggal dituliskan di kesimpulannya. Kalau ada dua wilayah naik, berarti nanti pakai atau ya jawabannya. Kalau ada dua wilayah turun, berarti dia juga harus pakai atau. Begitu. Semoga paham. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Nah, kalau kita melihat ke gambar grafik aslinya, nah ini perhatikan, teman-teman. Gambar grafik kita ada seperti ini nih, di X sama dengan 1, ini adalah terputus grafik kita. Nah, batas X kita tadi adalah min 1 ya. Ini min 1, perubahan grafik, kemudian 3. Ini juga perubahan grafik. Nah, di sini sama di sini. Saat di kirinya min 1, grafik kita naik. Naik. Kemudian dari min 1 sampai 1 nih, ini turun. Nah, turun. Nah, kemudian dari 1 sampai 3 ini juga masih turun nih. Turun. Nah, setelah 3 dia naik lagi. Nah, ini cocok dengan yang di sini. Nih. Jadi tanpa menggambar grafik pun kita udah tahu gambaran grafik kita kayak apa. Oke, apakah jelas? Udah jam 12.40 ya. Oke lah. Semoga paham, silahkan dibaca-baca lagi. Nah, teman-teman nanti silahkan kalian coba kerjakan soal nomor 3 ya. Saya minta ini aja deh, nomor yang sama dengan ini. Yang ini kan tinggal kali pelangi ya. Maka yang ini nanti silahkan dicoba sendiri. Yang saya butuhkan adalah kalian coba yang D dan E ya. Ini silakan. Minggu kemarin yang belum upload nomor 2A dan B, jangan lupa diupload ya. Nah, ini kalian kerjakan lagi nomor 2 soal ya, seperti contoh, ikuti contoh ya. Oke, saya stop.
Kemudian nanti kalau yang nomor apa